Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahwani Dayasmin dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0900624070. Hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem input dan output pada komputer. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang teknologi Direct Memory Access atau DMA dan mengapa poin USB serta tipe C menjadi begitu populer di perangkat modern. Komputer pada dasarnya bekerja dalam 3 tahap utama, yaitu input, prosesor, input, proses, dan output. Tahap pertama adalah input, di mana kita memberikan data ke komputer menggunakan perangkat seperti keyboard atau mouse. Tahap kedua adalah proses, yaitu ketika CPU memproses data yang masuk. Dan tahap terakhir adalah output, yaitu hasil yang ditampilkan ke pengguna, misalnya lewat monitor atau printer. Jadi, perangkat input dan output ini menjadi jembatan antara manusia dengan sistem komputer. Selanjutnya, perangkat input berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Misalnya, keyboard digunakan untuk mengetik huruf, angka, dan simbol. Mouse membantu kita mengarahkan pointer di layar dan memilih menu. Scanner bisa mengubah dokumen atau gambar fisik menjadi file digital. Mikrofon digunakan untuk memasukkan suara seperti saat kita menggunakan voice recording ataupun saat kita melakukan meeting yang menggunakan suara. Webcam berfungsi untuk merekam gambar atau video secara langsung, dan touchscreen memungkinkan kita berinteraksi langsung melalui sentuhan. Semua perangkat ini membantu komputer menerima informasi dari pengguna. Setelah komputer memproses data, hasil akan ditampilkan melalui perangkat output. Monitor adalah contoh paling umum. Ia menampilkan tampilan visual seperti teks, gambar, atau video. Printer mengubah data digital menjadi hasil cetak di kertas. Speaker mengeluarkan suara dari komputer, misal musik atau efek suara. Proyektor menampilkan tampilan komputer ke layar besar, biasanya digunakan untuk presentasi. Dan plotter digunakan untuk mencetak gambar, teks, atau peta dengan ukuran besar. Tanpa perangkat output, kita tidak bisa melihat hasil dari proses yang dilakukan komputer. DMA atau Direct Memory Access adalah mekanisme yang memungkinkan perangkat input ataupun output mengirimkan data langsung ke memori utama tanpa harus melewati CPU secara penuh. Misalnya, saat kita menyalin file besar dari hard disk ke RAM, biasanya CPU akan sibuk mengatur proses itu. Tapi dengan DMA, data bisa berpindah langsung dan CPU bisa mengerjakan tugas yang lain. Teknologi ini membuat sistem lebih efisien karena CPU tidak terbebani dengan proses transfer data kecil-kecil. Contoh pada sound card, DMA membantu agar suara bisa diputar tanpa gangguan atau delay. Kesimpulannya, DMA membuat proses transfer data lebih cepat dan efisien. USB atau Universal Serial Bus adalah salah satu port input ataupun output paling umum yang digunakan di komputer modern. Keunggulan utama USB adalah kemudahannya. Kita cukup colokkan perangkat dan komputer langsung mengenalinya tanpa instalasi rumit. Itulah yang disebut plug ataupun play. Selain itu, kabel USB hanya bisa mentransfer data, tapi juga menghantarkan daya listrik. Itulah sebabnya kita bisa mengisi daya HP sambil mentransfer file ke komputer. USB juga terus dikembangkan versi 2.0 memiliki kecepatan 480 Mbps. 3.0 mencapai 5 GB dan versi terbarunya seperti USB
4.0 bahkan bisa mencapai 40 GBs. Artinya, proses transfer file besar bisa dilakukan dengan jauh lebih cepat. USB tipe C adalah versi terbaru dari konektor USB yang sekarang sangat populer. Bentuknya simetris, artinya bisa dicolok bolak-balik tanpa perlu menyesuaikan arah. Selain itu, tipe C mendukung kecepatan transfer data yang sangat tinggi, hingga 40 GB per detik. Dan juga mampu mengalirkan daya hingga 100 watt, cukup besar untuk mengisi daya laptop atau monitor. Kelebihan lainnya adalah tipe C bisa digunakan untuk menampilkan video, misalnya menghubungkan laptop ke layar eksternal tanpa kabel HDMI. Karena multifungsi, banyak perangkat modern seperti smartphone, laptop, dan tablet sudah beralih menggunakan tipe C. Alasan mengapa USB tipe C begitu populer adalah karena praktis, serbaguna. Pertama, penggunaannya sangat mudah, cukup colok perangkat langsung dikenali. Kedua, saat kabel bisa digunakan untuk berbagai fungsi, mengirim data, mengisi data, bahkan menampilkan video. Ketiga, kecepatannya sangat tinggi, cocok untuk kebutuhan masa kini seperti transfer file besar dan streaming video 4K. Keempat, desainnya sangat praktis karena bisa dicolok bolak-balik. Dan yang terakhir, USB dan tipe C sudah menjadi standar global. Artinya, hampir semua perangkat modern mendukungnya, mulai dari smartphone, mobile, kamera, hingga konsol game. Sebagai kesimpulan, perangkat input dan output adalah bagian penting dari sistem komputer karena memungkinkan komunikasi antar manusia dan mesin. Teknologi DMA membantu meningkatkan efisiensi kerja komputer dengan mempercepat transfer data. Sementara itu, port USB dan tipe C menjadi pilihan utama dalam dunia modern karena kecepatan, fleksibilitas, dan kemudahannya. Ketiga hal itu menunjukkan bahwa teknologi komputer terus berkembang untuk membuat interaksi manusia dengan mesin menjadi lebih cepat dan mudah. Sekian dari saya, itu untuk penjelasan dari semua rangkuman itu. Mungkin maaf jika kurang ataupun salah kata. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.